Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menyesuaikan kondisi ya, terpaksa harus dengan duduk jongkok. Ya, kami sekarang berada di wisata Taman Selotegil. Ya, jadi wisata Taman Selotegil ini kurang lebih sudah berjalan hampir 3 tahun ya. Tapi setahunnya itu rupanya manajemennya mengalami penurunan ya, sehingga sampai bisa dibilang tutup. Alhamdulillah kami setelah menawarkan jasa untuk mengelola wisata tersebut sangat direspon positif ya. Jadi sampai hari ini kami masih melakukan ya beberapa pembenahan kecil ya, dan bersih-bersih. Kami wisata Selotegil ini ya, kami berusaha bagaimana wisata ini menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang menarik ya, menjadi sebuah solutif ya, tentang bagaimana berinovasi, berkreasi ya, bagaimana juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, dan yang harus kita perhitungkan itu adalah sesuatu yang menarik ya, utamanya dari sistem rolling management ya. Jadi rolling management ini gampangnya kami di dalam merekrut karyawan ya. Jadi karyawan tadi bagaimana harus saya betul-betul jadikan sebagai aset ya. Jadi sebagai human capital ya. Jadi sebagai sosok pekerja ya, yang punya dedikasi, loyalitas dan inovasi dan kreatif. Ya, tidak seperti pada penerapan human research ya. Jadi gampangnya karyawan ini hanya sebagai faktor pendukung sukses dari program. Kalau saya lebih kepada memerankan bagaimana anak muda tadi lebih berperan ya. Jadi inovasi kreatif itu datangnya dari karyawan ya, bukan saya aja yang punya mau ya, karyawan harus ngikuti. Saya balik, karyawan yang punya mau saya akan ikuti. Jadi di situ harapan saya bagaimana karyawan saya tadi punya inovasi, punya kreasi. Memang di dalam penerapan rolling management ini yang sangat saya tekankan ya, kami ingin keberadaan Selotegil ini ya sebagai ajangnya anak muda, ajangnya masyarakat, adanya kelompok-kelompok ya, adanya jamaah-jamaah ya. Nah, di sini sebagai ajangnya untuk berinovasi, berkreasi dan mendapatkan duit, mendapatkan penghasilan. Ini contoh kemarin saya memotivasi ya emak-emak rempong. Jadi emak-emak rempong tadi dia punya grup ya, saya motivasi. Nah, bagaimana caranya sampean mau ziarah Wali Limo ya dengan bekerja di Selotegil. Nah, emak rempong ini kan jumlahnya ada 20. Sedangkan di Selotegil hanya butuh 6 personil ya. Nah, dari sini kita mau musyawarahkan ya, bagaimana niatan kita untuk ziarah Wali Limo tadi dengan bekerja selama 1 bulan di Selotegil dengan cara bergantian. Berarti kalau ada 20 orang, misalkan seminggu 6 orang, seminggu 6 orang, seminggu 6 orang, terus bergiliran ya. Dan yang perlu dipedomani bagi masyarakat, bagi
kelompok-kelompok ya bagi jamaah, dan ya jamaah apa saja kami memberikan keuntungan ya 30% dari penjualan tiket ya. Jadi kalau misalkan selama 1 bulan misalkan penjualan tiket dapat 20 juta, nah berarti 30%-nya berapa? 6 juta ya. Berarti kalau misalkan 1 bulan sampai 30 juta, berarti 30%-nya berapa? 9 juta. Kalau misalkan 1 bulan bisa mencapai 50 juta ya, berarti 30%-nya berapa? 15 juta. Besar angkanya memang ya. Nah disitulah harapan saya, dengan kami melibatkan masyarakat ya sebanyak-banyaknya, utamanya memang pemuda, harapan saya ya, harapannya pemuda ya, pemuda RW minimal ini termotivasi ini untuk bergabung di wisata Taman Selo Tegil ini ya, karena kami berikan peluang ya untuk mencari dana dengan bekerja di Selo Tegil ya. Otomatis di saat kita berusaha melibatkan banyak orang ya, banyak pemuda, kita permudah ya. Contoh misalnya ya, penerapan rolling management saya membutuhkan 6 karyawan ya. Nah, di samping ada yang tetap ya, tapi yang 6 tadi gampangannya yang memang kami berikan peluang kepada masyarakat. Saya ingin Selo Tegil ini manfaat buat masyarakat. Jadi yang 6 orang tadi misalkan tugasnya apa? Mengamankan di pintu masuk ya, jangan sampai terjadi kemacetan ya. Nah, itu nomor 1 di sana, nomor 2 sama nomor 3 ya, menata parkir mobil dan parkir motor ya. Nah, terus yang nomor 4 ya, bagian merobek tiket masuk ya. Nomor 5 dan nomor 6 itu di wahana ya, karena wahananya sekarang masih bisa ya dihandle 2 orang cukup ini ya. Nah, dari situ menjadi jelas. Jadi kalau tugasnya nomor 1 berarti di mengatur lalu lintas ya. 5 dan 6 di area permainan. Nah, untuk mengetahui tugas tupoksinya tadi ya, nanti karyawan kita berikan kartu tanda pengenal pegawai ya. Di situ nanti kita cantumkan nomor dan lokasi ya. Di baliknya itu tupoksinya ya. Pastinya siapapun yang mendapatkan kartu itu dia akan membaca, oh nomor 1 posisinya di sini, tupoksinya ini, menjadi mudah ya. Jadi kalaupun harus bergantian itu menjadi mudah karena di tanda pengenalnya sudah ada tupoksinya. Dan yang tidak kalah menarik lagi yaitu saya punya ide gagasan warung dadakan. Ini kembali lagi kepada pemberdayaan masyarakat. Kami ingin menyajikan bagaimana ya Taman Selo Tegil ini ya menjadi tempat yang nyaman berkuliner ya. Pengertiannya begini, di lokasi wisata ini ya, ini tidak boleh ada orang jualan yang makanan, itu nggak boleh ya, kecuali manajemen itu hanya jualan apa minum-minum sama snack-snack ringan, bisa gorengan lah atau apa, itu yang dikelola manajemen. Jadi kayak minuman, teh, kopi, jus segala macam ya ada di manajemen. Sedang misalkan sayur asem, sayur pedas, misalkan lele nyungsep atau apa segala macam, harapan saya masyarakat ya. Jadi masyarakat yang pintar masak, saya akan bikin vlog ya di lokasi mak-mak rempong tadi yang mau buka warung dadakan ya. Misalkan sayur asem
penyajiannya kayak apa? Wah, ada sambelnya, ada pepesnya, misalkan ada ininya. Per paket misalkan 5 orang 50.000 misalnya. Ya, kita ngevlog di sana. Ya. Nah, jadi harapan saya nanti masyarakat juga bisa merespon ini. Yang pinter masak, manfaatkan warung dadakan ini. Karena warung dadakan ini sifatnya hanya melayani pesanan. Ya, hanya melayani pesanan. Ya. Dan untuk memudahkan pelayanan pesanan tadi, kami siapkan nanti di sini ada kurir. Ya. Kurir ya, ini juga memberikan peluang kepada pemuda ya untuk mendapatkan rezeki dari sini ya. Nah, jadi sekali ada pesanan 5.000. Jadi kalau misalkan sekali berangkat itu ada yang misalkan beli rujak, misalkan ada 5 orang kan lumayan 25.000. Ya kan? Nah, jadi memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan harapan saya nanti kerjasama kami dengan perguruan tinggi ya, pendataan kuliner khususnya wilayah Watu Gede ya. Nanti kita buatkan katalog ya, sehingga pengunjung nanti kita berikan menu-menu apa saja yang ada di Watu Gede ini. Nah, ini juga pemberdayaan. Oke. Nah, dan kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi tadi, harapan saya juga mendata ya, mencari satu RT ada satu pemuda ya, yang kita harapkan itu nanti menjadi outlet online-nya wisata Selo Tegil ini. Di sini ada apa nah, ya, misalkan ada konser, misalkan ada lomba, misalkan mau ada festival ya, misalkan mau ada bazar kuliner atau apa segala macam. Yang di RT tadi yang sebagai media online tadi akan menginfokan kepada masyarakat sekitarnya. Dan pastinya satu pemuda tadi juga banyak keuntungan yang kita berikan ya. Jadi lebih jelasnya ya, Bapak Ibu juga para muda bisa dilihat ya, konten-konten Warisbi ya. Konten Warisbi itu lebih kepada motivasi ya, lebih pada motivasi. Semoga nanti dengan manajemen baru ya wisata Taman Selo Tegil ini ya, paling tidak bisa mensejahterakan masyarakat Desa Dengkol ya. Dan semoga mampu menjadi rujukan bagaimana mengelola wisata ya, juga menonjolkan adanya pemberdayaan ya. Ada penekanan juga masalah pemberdayaan, pengentasan kemiskinan ya. Sehingga tidak pure bisnis ya, tapi sosial bisnis ya. Mungkin itu ya sekilas untuk manajemen baru wisata Taman Selo Tegil ya. Tunggu tanggal mainnya untuk grand launching ya. Pastinya nanti di saat grand launching akan saya adakan lomba ya, lomba yang mengarah ke tren yang sekarang ini. Demikian ya yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.